Selamat siang, salam sejahtera. Pada siang hari ini untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah yang diampu oleh dosen kita, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang nanti kita singkat disebut PPTS oleh Dr. Desi Apriani dosen kita. Saya mengambil materi pelanggaran terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilan saham PT Aset Digital oleh Toko Alfa PTA Limited. Ini perusahaan Singapura, mereka bergerak di komoditas berjangka di pasar modal. Pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pasal 29 Undang-Undang 5 tahun 1999, Jungto pasal 5 PP nomor 57 tahun 2010. Ini pokok persoalannya adalah eh, praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diduga dapat terjadi akibat terjadinya keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham. Baik, kita lanjut materinya. Sebelum kita masuk terhadap kasus yang akan saya bahas, di dalam lalu lintas berusaha di Indonesia, itu ada namanya KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Mereka inilah yang mengatur mengenai adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau praktek monopoli. Mereka lah yang mengatur agar segala sesuatu usaha yang berjalan di Indonesia itu sesuai dan tidak terjadi persaingan tidak sehat ataupun praktek monopoli. Oleh KPPU, semua perkara-perkara yang masuk ke dalam KPPU itu adalah laporan dan tentu ada subjek yang dilaporkan atau terlapor. Dalam hal ini ada pelapor, ada terlapor, dan ada instansi yang menangani terhadap laporan yang ada. Sebelum kita masuk ke dalam pokok materi, pelapor dalam perkara KPPU adalah badan hukum atau perorangan atau subjek hukum manusia yang dirugikan atau ada haknya dirugikan dalam sebuah kegiatan usaha. Yang dilaporkan kepada KPPU ini adalah dugaan terkait praktek monopoli atau praktek persaingan usaha tidak sehat. Pelapornya ada badan hukum, ada perorangan. Namun, pelapor dalam perkara di KPPU ada dua keadaan, baik itu dari badan hukum ataupun dari perorangan. Kalau pelapornya menuntut ganti rugi terhadap si telapor, maka identitas si pelapor tersebut tidak dirahasiakan, harus ditampilkan di dalam pemeriksaan perkara maupun di putusannya. Jadi, pelapor yang menuntut ganti rugi, maka identitasnya diberitahukan di dalam putusan ataupun di dalam perkara tersebut. Tetapi bagi pelapor yang tidak menuntut ganti rugi, tetapi menuntut agar dikenai sanksi ataupun dihentikan praktek monopoli atau PTS tersebut, jika dia tidak menuntut ganti rugi, maka identitasnya dirahasiakan. Dan semua laporan-laporan yang ditujukan kepada KPPU itu tidak bisa ditarik. KPPU punya kewajiban untuk membuktikan atau memutus perkara persaingan usaha atau praktek monopoli tersebut, harus diputus apakah dia melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 atau tidak. Jadi perkara itu terbukti atau tidaknya, selama dilaporkan dan memenuhi kelengkapan pelaporan, maka dia harus diputus oleh KPPU. Jadi terlapor dalam perkara yang saya angkut sebagai tugas ini adalah PT Alpha Limited ini yang dari Singapura, kemudian dia masuk ke Indonesia mengambil saham perusahaan yang listing di bursa saham. Perusahaan bursa sahamnya ini adalah perusahaan yang bergerak di komoditas berjangka. Putusan perkaranya, putusan perkara KPPU nomor 16 tahun 2004 tanggal 19 Desember 2004. Ini yang nomor 2 dari putusan KPPU saya ambil. Dia sederhana tapi cukup menarik bagi saya. Saya lanjutkan. Kronologis pokok perkaranya ini seperti ini gambarannya. PT Alpha ini mengambil alih, dia memiliki saham 490 lembar saham
dia mengambil alih saham PT Aset Digital Berkat 510 lembar saham. Kira-kira alur ceritanya ini dia. Lembar saham pertama, dia PT Alfa 49% saham, kemudian PT Aset Digital Berkat ada 510 lembar saham atau 510 lembar saham, seluruhnya diambil alih oleh PT Alfa pada kejadian ini. Namun karena ada aturan di dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 bahwa dan Undang-Undang nomor 1 tahun 99 sebelumnya juga menetapkan bahwa subjek pemegang saham dalam sebuah badan hukum perseroan itu wajib 2 orang. Sehingga PT Alfa ini melepaskan sahamnya sebanyak 0,1% kepada subjek hukum lain, yaitu saudara Zhang Yaoseng, dari namanya orang Chinese nih, atau bisa jadi bukan orang Indonesia, atau orang Indonesia, tapi identitasnya tidak disebutkan lebih lengkap di putusan KPPU ini. Jadi kedudukan saham yang diambil alih ini adalah PT Alfa 999 lembar saham, Zhang Yousang 1000 lembar saham. Inilah kedudukan saham pada waktu pengambil alihan saham. Lanjut. Apa yang menjadi pokok persoalannya dalam perkara ini? Pokok masalahnya adalah dalam ketentuan peraturan KPPU, setiap badan usaha ataupun setiap kegiatan-kegiatan usaha yang mengakuisisi usaha perusahaan-perusahaan lain, itu tuh wajib memberitahukan kepada komisi agar tidak terjadi yang namanya praktek monopoli atau PUTS. Dalam hal ini, kewajiban lapor terhadap pengambil alihan saham oleh PT Alfa kepada Aset Digital tadi itu harus dilakukan dalam tempo waktu 30 hari. Nanti saya jelaskan bagaimana cara ambil alihan saham ini. Dalam pengambil alihan saham, itu terlebih dahulu pastilah perusahaan yang mengambil alih saham, yaitu PT Alfa maupun PT Aset Digital Berkat ini, telah melakukan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, tentang pelepasan saham ataupun pengambil alihan saham. Dan ini semua dilakukan di hadapan notaris, ini sudah standar. Kemudian kapan apabila perusahaan ini dikategorikan wajib melapor dalam jangka waktu 30 hari. 30 hari itu dihitung adalah pada saat Dirjen AHU, ini Dirjen AHU ini administrasi ini di Kementerian Hukum dan HAM, memberitahukan bahwa susunan pengurus atau pengambil alihan saham itu sudah kami terima. Jadi Dirjen AHU lah yang menyurati, ini disurati kepada notaris biasanya, terkait pengambil alihan saham. Jadi terhitung tanggal surat dari Dirjen AHU ini, inilah dihitung 30 hari terhadap pengambil alihan saham. Ini tadi, ini wajib perusahaan-perusahaan yang mengambil alih saham ini, ada unsurnya, nanti berapa jumlah yang wajib lapor itu tuh, ada nilai saham yang wajib lapor, nilai asetnya juga. Jadi 30 hari. Dalam perkara yang saya pilih ini, dia mendapatkan surat dari Dirjen AHU pada tanggal 27 Januari 3, sehingga jatuh temponya 9 Maret. Kenapa 9 Maret? Laporan-laporan yang di KPPU itu dihitung adalah laporan hari kerja, bukan hari kalender seperti di peradilan umum. Tapi ini adalah hitung hari kerja. Sehingga jatuh tempo laporan terhadap pengambil alihan saham aset digital ini jatuh temponya 9 Maret. Tetapi dalam pembelaan PT Alfa, mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan pelaporan pada tanggal 10 Maret. Yang jadi persoalan, kapan dikatakan mereka melapor hitung harinya? Tadi kalau terhitung mulai melapor itu pada saat AHU memberitahukan kepada notaris atau pihak-pihak yang melakukan RUPS tadi. Kemudian jatuh temponya kapan? Dihitung 30 hari kerja. Kayak gitu dia, hitung 30 hari kerja. Lalu kapan seseorang itu dikatakan sudah melapor? Yaitu pada saat dia oleh KPPU dinyatakan laporannya lengkap.
Kalau dia melaporkan pun tanggal 9 Maret, tetapi laporannya itu oleh KPPU tidak dinyatakan lengkap, maka dia tidak dikatakan sebagai sudah melapor. Itu ukurannya, saudara-saudara. Tadi saya jelaskan kembali, pengambilan alihan saham ini pada tanggal 8 Februari 2023. Dia memang ada selisih di sini, terjadi pelanggaran hukum terkait dengan posisi saham atau kedudukan pemegang saham di PT Alfa. Itu 8 Februari 2003 kepada Zhang Yosheng tadi di sahamnya. Tapi ini biasa terjadi dalam perusahaan-perusahaan, itu tidak berlaku sebagai hal yang melanggar hukum karena tidak ada perbuatan lain yang dikategorikan perusahaan itu adalah perusahaan yang tidak didirikan dua subjek. Ini tidak ada, saya sudah baca putusannya. Baik, kita lanjut lagi terhadap laporan dalam perkara ini. Pokok masalah yang harus terbukti dalam laporan KPPU dalam perkara ini adalah terlambat atau tidak memberitahukan pengambil alihan saham oleh PT Alfa. Dia diduga melanggar pasal 29, Junto pasal 5, PP 57 2010, Junto pasal 2 peraturan KPPU. Saya jelaskan. Jadi perbuatan-perbuatan pengambil alihan saham itu boleh dikatakan dia wajib melakukan pelaporan, harus memenuhi unsur seperti ini. Ada saya bagi di pasal 29-nya itu harus berbadan hukum, kemudian dia melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan saham. Kalau dalam bahasa prakteknya, pengambil alihan saham ini kita sebut sebagai akuisisi. Kalau peleburan, konsolidasi. Kalau penggabungan, merger. Itu hal yang biasa kita dengar. Kemudian nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Nilai aset ini ditegaskan pasal 5 ayat 6 PP 57 2010. Nilai aset itu 2,5 triliun dan nilai penjualan 5 triliun. Nilai aset ini saya gambarkan adalah nilai aset bukan nilai aset yang dibeli, tetapi adalah nilai aset dari perusahaan pembeli. Misalkan saya membeli perusahaan B. Jadi perusahaan B itu adalah nilai asetnya 100 miliar. Tetapi nilai perusahaan aset perusahaan saya yang membeli perusahaan B tadi itu udah 3 triliun. Terlepas 100 miliar tadi, itu digabung nilai aset saya sudah melebihi 2,5 T ini tadi, maka saya wajib melapor terhadap perusahaan-perusahaan yang saya ambil alih. Jadi semua perusahaan yang memiliki nilai aset 2,5 triliun itu wajib lapor. Ini dia. Wajib diberitahukan kepada komisi dalam jangka waktu 30 hari kerja. 30 harinya adalah kerja. Kedua, terhadap unsur-unsur pasal 29 ayat 1 ini, selain unsur ini tadi, kelima unsur ini tadi, ada yang wajib lapor lagi yang perlu diperhatikan, ada terjadi perubahan pihak pengendali perusahaan. Pihak pengendali perusahaan itu, misalkan kalau di dalam perusahaan kita kenal, ada yang namanya direksi dan komisaris. Inilah susunan yang jika terjadi akuisisi, konsolidasi, atau merger. Ini wajib lapor kepada KPPU supaya tidak terjadi dugaan praktek monopoli atau TS. Semua perusahaan-perusahaan yang melakukan peleburan, pengambil alihan saham itu wajib memberitahukan kepada KPPU jika nilai asetnya 2,5 triliun dan nilai penjualannya 5 nilai penjualan saham. Namun ada pengecualian terhadap wajib lapor yang 30 hari. Itu perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Misalkan perusahaan A, perusahaan B ada afiliasinya. Ini di dalam pasal 7 PP 57 2010 menyebutkan yang dimaksud dengan terafiliasi ini nggak perlu lapor kalau ada afiliasi dengan perusahaan yang diambil alih. Hubungan antara perusahaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan A yang ingin mengambil alih perusahaan B seluruhnya, dia sudah memiliki saham sebelumnya di perusahaan itu. Contohnya. Hubungan yang kedua adalah hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama. Dalam pihak yang sama ini bisa jadi susunan pengurus, yaitu direktur utamanya, saya direktur utama di sana, saya direktur ini, itu tidak perlu pengambil alihan sahamnya, itu tidak perlu dilaporkan di KPU. Karena sebelum-sebelumnya udah pasti kita kembali ke belakang tadi, perusahaan sebelum dia mengambil alih atau memasukkan saham ke perusahaan yang tadi itu,
tentu KPPU sudah memprosesnya sebelumnya. Itu dia maksud pasal 2 ini yang dapat saya mengerti. Kedua, yang ketiga, hubungan antar perusahaan dan pemegang saham. Kalau dalam bahasa modern ini namanya pemegang saham di perusahaan B itu adalah saya juga. Saya pemegang saham di perusahaan A, tapi saya pemegang saham di perusahaan sana. Itu namanya penerima manfaat atau beneficial officer, itu nama penerima di dalam perusahaan. Jadi tiga keadaan ini kalau dia memenuhi unsur pasal 29 yang tadi ini nilai asetnya 2,5 triliun, sudah terpenjual 5 triliun, badan hukum melakukan akuisisi, merger, konsolidasi, wajib memberitahukan kepada komisi. Tapi kalau dia memenuhi unsur tiga ini, dia tidak wajib melakukan apa-apa. Berdasarkan ketentuan. Kemudian dalam perkara nomor 16 tahun 2024 ini ada hal yang menarik. Si pelapor, si terlapor, dia tidak melakukan bantahan. Itu dia. Saya buat dua keadaan ini. Si terlapor dalam hal ini PT Alfa mengakui dia dan membenarkan bahwa pengambil alihan saham PT Aset Digital tersebut dia lakukan. Ya, ini tidak bisa dibantah karena segala sesuatu terkait dengan saham itu semua tercatat di Dirjen AHU. Jadi tidak bisa dibantah. Fakta pertama, unsur yang kita pasal 29 tadi ini sudah terbukti. Kemudian dia melakukan pembelaan diri si terlapor ini karena dia adalah perusahaan PEM yang didirikan di Singapura, eksis di Singapura, kemudian dia beraktivitas di Indonesia, mengambil alih saham di bursa, perusahaan yang sudah eksis di bursa saham. Dia mengatakan, saya kurang paham hukum di Indonesia nih, karena kami perusahaan asing, karena PMA ini penanaman asing. Tetapi kita sama-sama belajar dan ada namanya azas fikih di dalam pemberlakuan sebuah itu bahwa jika aturan itu sudah diundangkan, maka setiap orang dianggap tahu. Jadi alasan ini tidak bisa dikatakan sebagai alasan benar di dalam ataupun alasan pemaaf di dalam kewajiban PT Alfa dalam melaporkan kepada KPPU. Kemudian dia menyampaikan bahwa kami sudah melaporkan kepada komisi terkait pengambil alihan saham ini, pengambil alihan saham aset digital pada tanggal 10 Maret 2023. Namun faktanya komisi melihat bahwa laporan dari PT Alfa tadi diterima pada tanggal 20 Maret 2023. Kita kembali sini lagi. Ya, tadi. Dia melaporkan 10 Maret, tetapi faktanya lewat dari tanggal ini dia melaporkan yang dikatakan laporan diterima lengkap itu adalah apabila diberikan tanda terima, diterima ada tanda terimanya dari KPPU. Kalau dia melaporkan saja tapi belum lengkap itu walaupun dia pada tanggal masih 30 hari kerja tapi belum dikatakan lengkap ada diberikan tanda terima itu diterima lengkap, masih dikatakan lengkap. Oleh karena keadaan-keadaan peristiwanya dari 1, 2, 3, 4 dia dimohon kepada komisi agar perkaranya diperiksa secara cepat. Namun pemeriksaan perkaranya dikabulkan untuk hal ini diperiksa secara cepat karena dia mengakui. Konklusi perkara kita hubungkan dengan pasal 29 ayat 1, pasal 5 ayat 6 PP 57 2010. Ini terbukti seluruh unsurnya, yaitu PT Alfa merupakan badan hukum subjek pemeriksaan KPPU. Jelaslah dia, Pak. Tentu tidak mungkin bisa sampai di notaris atau di Dirjen AHU terhadap perubahan atau pengambil alihan saham yang tadi dilakukan perusahaan PT Alfa. Kemudian PT Alfa mengambil alih saham PT Aset Digital seluruhnya itu terbukti. Kemudian aset gabungan PT Alfa menjadi 56 triliun dan nilai penjualan gabungannya 34 triliun. Ini seperti saya sampaikan tadi. Pengambil alihan saham itu nilai aset 2,5 triliun ini adalah nilai minimal. Yang dihitung 2,5 triliun ini adalah
nilai aset si pengambil alih saham, aset dia di belakang, bukan aset yang di depan yang diambil alih. Ya, kemudian nilai penjualan itu tuh 5 triliun, nilai penjualan digabung seluruh nilai aset yang diambil, aset penjualan saham dia. Kalau dihitung berapa jumlahnya, itulah dia. Jadi disimpulkan 34 triliun lah nilai penjualan gabungan terhadap saham-saham eh, PT Alfa dan aset digital tadi. Sedangkan nilai nilai aset PT Alfa 56 triliun. Kemudian terbukti bahwa PT Alfa ini nih lalai melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Di dalam persidangan KPPU sama juga di pengadilan negeri ataupun pengadilan negara, segala sesuatu hal yang sudah diakui para pihak, maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun di Komisi Persaingan Usaha, walaupun sudah diakui, tetap diperiksa, dibuktikan berdasarkan putusan itu segala sesuatu halnya. Dia mengakui udah kami ambil saham dan nilai sahamnya lebih daripada 2,5 triliun. Tapi di KPPU dibuktikan juga seluruhnya, dikonkretkan. Terhadap perkara nomor 16 ini, sebelum putusan KPPU, rupanya pada tanggal 1 November 2023, KPPU sudah mengeluarkan penetapan atau notifikasi. Notifikasinya seperti ini berisinya. Dalam pengambil alihan saham PT Alfa kepada PT Aset Digital, tidak terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini saya rasa wajar karena banyak perusahaan berjangka juga, komoditi berjangka yang melakukan apa namanya, yang menjadi saingannya di bursa saham ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang perusahaan yang sama. Jadi nilai pengambil alihan saham ini walaupun besar sama kita, tapi dia tidak mempengaruhi terhadap kegiatan usaha perusahaan-perusahaan lainnya. Mereka ini perusahaan yang eh, melakukan eh, listing di bursa saham. Jadi pengambil alihan saham ini tidak berdampak luas. Tetapi ada kewajiban untuk menyampaikan terkait pengambil alihan saham supaya tidak terjadi praktek monopoli atau PUTS. Jadi kesimpulan putusan perkara nomor 16 KPPU tanggal 19 Desember 2004 ini, PT Alfa terbukti melanggar pasal 29 Undang-Undang 99, Jungto pasal 5 PP 57 tahun 2010. Kemudian terhadap perusahaan Alfa, PT Alfa ini tadi dijatuhi denda 1 M yang disetor kepada kas negara. Dia seperti ini. Karena dia sudah mengakui lalai terhadap kewajibannya 30 hari pemberitahuan kepada komisi, maka dia diberikan keringanan. Rata-rata saya lihat di putusan KPPU. Itu tuh 1 M itu perusahaan-perusahaan yang bersifat kooperatif. Ini dendanya ringan bagi perusahaan-perusahaan yang nilai asetnya triliunan. Itu sekiranya kalau saya punya uang 100 juta, itu didenda rasanya 100.000. Ini kira-kira. Tapi ini kan cuma pelanggaran administratif kelalaian menyampaikan pelaporan kepada KPPU. Lalu ini dendanya dimasukkan ke kas negara. Ke kas negara ini ada dua, yaitu pajak dan PNBP. Masukan negara itu ada kas negara, pajak, dan PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Denda ini termasuk bagian penerimaan negara bukan pajak. PNBP itu bisa jadi bea, ada denda, sudah itu ada nama bea-bea lainnya lah. Tapi ini kategorikan PNBP yang bersifat denda. Kemudian dalam jangka waktu 30 hari, ini adalah 30 hari kerja untuk melakukan keberatan atau melaksanakan putusan KPPU. Kalau mereka masih keberatan terhadap putusan KPPU, maka ajukan banding ke pengadilan niaga. Ada perkara yang menjadi tugas saya hari ini, dia tidak melakukan banding atau upaya hukum lainnya terhadap putusan KPPU, tetapi menerimanya. Jadi inilah pokok materi yang sederhana yang terjadi di KPPU, Komisi Persaingan Usaha. Saya rasa putusan-putusan KPPU cukup fair, kemudian ditangani secara profesional dan menjaga agar terjadi harmonisasi di dalam berusaha di Indonesia. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada Desia Priani atas bimbingan. Salam sejahtera dan selamat siang semua.